Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti di channel Paw Treatment, channel perawatan kucing dan anjing. Oh ya teman-teman, apa sih ada pikiran kita ataupun pikiran orang-orang pada umumnya ya teman-teman apabila ada yang terkena gigitan anjing? Pasti kan kita akan berpikir, oh rabies. Pasti mereka juga akan, rata-rata orang akan berpikir rabies. Seolah-olah rabies itu adalah penyakit yang sangat menakutkan dan sangat berbahaya sekali. Ya memang teman-teman, rabies itu adalah penyakit yang sangat menakutkan dan sangat berbahaya sekali. Karena virus rabies itu, infeksi virus rabies itu akan menginfeksi atau akan menjangkiti otak dan sistem saraf. Penyebaran virus rabies itu dapat melalui gigitan, dapat juga melalui cakaran, dan juga dapat melalui air liur. Seberapa bahaya? Sangat berbahaya sekali teman-teman, sangat berbahaya sekali. Jadi rabies ini sangat berbahaya sekali dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Oh ya, sebelum kita lanjut teman-temannya, seperti biasa saya menghimbau teman-teman di sini untuk membantu saya membangun channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, jadi apabila saya ada upload video-video baru teman-teman mengetahui pertama kali. Dan juga boleh minta like ya teman-teman apabila teman-teman menyukai video ini, dan juga komen apabila ada masukan, ada saran, ada kritik, ada pujian, apapun itu ya teman-teman. Dan tolong juga untuk share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih. Bagaimana virus rabies itu menyebar? Virus rabies ini menyebar dari hewan yang terinfeksi rabies ke hewan lain yang belum terinfeksi rabies. Bisa juga antara hewan yang terinfeksi rabies ke manusia, dan dalam beberapa kasus kecil bahkan dapat menular antara manusia ke manusia melalui transplantasi organ. Oh ya, disebut rabies atau penyakit anjing gila karena sebagian besar penularannya memang melalui anjing ya teman-teman. Tapi ada beberapa hewan-hewan lain yang dipercaya dapat ikut menyebarkan rabies seperti berikut ini. Selain anjing sebagai hewan yang menularkan virus rabies paling utama, ada juga hewan-hewan lain yang berpotensi ikut menyebarkan virus rabies seperti kucing, kera, musang, bahkan hewan imut-imut seperti kelinci. Bagi yang hobi menjelajah alam, sebaiknya berhati-hati ya. Gigitan hewan mamalia seperti kelelawar itu dapat juga mengakibatkan rabies. Selain itu, ada sapi dan juga kambing yang ikut menjadi penyebar rabies. Anjing hutan juga dapat mengakibatkan rabies. Selanjutnya ada juga rubah yang berpotensi menyebarkan rabies. Sigung, di banyak film hewan ini dideskripsikan sebagai hewan yang dapat mengeluarkan cairan kuning yang berbau busuk. Ya, dia juga dapat berpotensi menyebarkan rabies. Rakun juga berpotensi untuk menyebarkan rabies, walaupun di sebagian besar kasus yang penyebar utamanya adalah anjing. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa anjing kita terkena rabies? Nah, ada beberapa poin ya teman-teman yang dapat kita cermati untuk mengetahui bahwa anjing kita itu terkena rabies atau tidak. Yang pertama-tama, anjing yang terkena rabies itu takut akan air. Jadi dia tidak berani air apalagi mandi ya teman-teman. Yang kemudian dia takut suara-suara yang bising. Nah, itu akan membuat si anjing yang terkena rabies itu akan merasa tidak nyaman. Dan juga yang paling umum diketahui teman-teman dan orang-orang pada umumnya bahwa anjing yang terkena rabies itu akan mengeluarkan air liur yang berlebihan. Tetapi ya teman-teman, perlu juga kita cermati bahwa tidak melulu ya teman-teman anjing yang mengeluarkan air liur yang berlebihan itu adalah pertanda rabies. Ada beberapa jenis anjing ras ya teman-teman, itu seperti anjing Bernard, ada filmnya, dan juga anjing Bloodhound, dan juga Mastiff, kalau saya tidak salah ya. Mastiff itu memang sering mengeluarkan air liur yang berlebihan dibanding anjing-anjing lain. Mengapa? Karena bibir atas mereka itu lebih lebar dibandingkan dengan anjing-anjing lainnya. Maka itu mereka akan mengeluarkan air liur yang lebih banyak dibanding dengan anjing-anjing lainnya. Lainnya, seekor anjing itu terkena virus rabies adalah dia gelisah, jadi tidak bisa diam.
selalu seperti kebingungan, khawatir. Yang selanjutnya bahwa anjing yang terkena rabies itu akan agresif. Dia akan menyerang anjing lain, baik anjing lain maupun menyerang manusia, dan dia juga akan lebih menyendiri. Jadi apabila teman-teman punya anjing yang biasanya ceria, suka berkumpul, suka disayang-sayang, tiba-tiba dia menyendiri, nah itu bisa dicurigai teman-teman dia terkena rabies atau tidak. Pertanda selanjutnya anjing yang dicurigai terkena rabies adalah dia takut cahaya. Maka itu dia akan, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa anjing yang terkena rabies itu biasanya akan menyendiri tempat yang agak gelap, di mana dia bersembunyi di situ berlama-lama. Dan kemudian juga anjing yang terkena rabies itu akan menggigit apa saja di sekitarnya, menjadi lebih agresif ya dibanding sebelumnya. Tanda selanjutnya ini juga yang sangat umum diketahui oleh orang bahwa anjing yang terkena rabies itu biasanya ekornya akan menekuk di antara kedua kaki belakang. Nah, tapi juga seperti saya sebutkan sebelumnya, tidak melulu teman-teman anjing yang ekornya menekuk ke belakang di antara dua kaki belakang itu adalah rabies. Mungkin juga anjing yang ketakutan. Anjing yang ketakutan masuk ke daerah teritori anjing lain, atau dia merasa bertemu dengan anjing yang dianggapnya lebih super, lebih kuat, nah dia akan ketakutan. Nah, jadi sebelum teman-teman mencurigai anjing itu sudah terkena rabies atau tidak, perlu dilihat juga track recordnya, apakah dia sudah divaksin apa belum, dan juga perlu dilihat juga tanda-tanda sebelumnya ya teman-teman. Tadi kan saya sebutkan gejala anjing yang terkena rabies. Nah, berikut ini adalah gejala-gejala orang yang mungkin terkena rabies, seperti berikut ini. Dari berbagai sumber saya dapatkan informasi bahwa gejala awal manusia terkena virus rabies adalah seperti flu, yang makin lama akan semakin parah. Kemudian flu tersebut diikuti oleh demam, sakit kepala, mual, muntah, gelisah atau merasa tidak nyaman, cemas yang berlebihan, bingung, hiperaktif, sulit menelan, air liur keluar berlebihan, takut air, halusinasi, insomnia, atau kelumpuhan sebagian anggota gerak. Sangat menakutkan sekali ya teman-teman virus rabies ini. Nah, bagaimana apabila kita sudah terlanjur digigit oleh anjing yang dicurigai pembawa rabies? Nah, sebelum timbulnya gejala-gejala rabies seperti pada manusia yang seperti saya sebutkan tadi, maka kita perlu mencegah terjadinya infeksi rabies tersebut. Apabila sudah terlanjur muncul gejala-gejala infeksi rabies, maka kita akan sebaiknya kita pergi ke dokter ya teman-teman, pergi ke dokter. Nah, di sana kita akan dikarantina selama beberapa waktu dan akan menerima dua vaksinasi rabies di bagian yang digigit dan bagian yang terluka maksud saya, dan juga pada bagian lengan. Mengingat begitu gawatnya, begitu berbahayanya virus rabies ini, maka kita sangat penting untuk melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dapat meliputi diri kita pribadi dan juga bagi hewan peliharaan kita, bagi anjing kita. Bagi anjing kita, maka kita perlu untuk memberikan vaksin rabies. Vaksin rabies itu biasanya ya teman-teman, setahu saya itu adalah setahun sekali. Kita dapat menghubungi dokter hewan langganan ataupun melalui dinas peternakan. Nah, di situ akan mendapatkan suntikan rabies. Biasanya kalau di Bali biasanya teman-teman suntikan rabies itu adalah gratis. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya. Nah, kita juga dapat melakukan pencegahan dengan menjaga hewan peliharaan kita atau anjing kita jangan terlalu dekat atau jangan sampai berkontak lah teman-teman dengan hewan yang dicurigai terkena rabies. Nah, dan yang ketiga adalah apabila kita mencurigai ada anjing ataupun hewan lain yang terkena rabies, maka kita dapat melaporkannya pada dinas peternakan di daerah masing-masing. Nah, tindakan pencegahan rabies bagi kita manusia. Nah, apabila kita akan mengunjungi suatu daerah, ingin pergi pelestarian ataupun untuk keperluan lainnya, dan kita tahu bahwa daerah itu adalah daerah yang
rawan penyakit rabies, maka ada baiknya teman-teman melakukan vaksin rabies terlebih dahulu sebelum berangkat pergi ke daerah tersebut ya, untuk jaga-jaga ya teman-teman. Nah, demikian teman-teman semuanya video saya kali ini tentang fakta dan juga cara pencegahan terhadap virus rabies yang sangat menakutkan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong ya teman-teman dibantu subscribe. Dan juga jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya. Dan minta like-nya apabila teman-teman merasa video ini ada gunanya, ada manfaatnya. Dan komen dan juga share ke media sosial teman-teman. Salam, terima kasih sudah menonton. Bye, sampai jumpa berikutnya.